Selamat pagi Bu. Oke. Izin Bu, pada pagi hari ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan tentang penerapan portfolio ASN berakhlak pada bidang pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Iya, monggo silakan. Portfolio berakhlak ini ada 7 indikator Bu. Yang pertama itu berorientasi pelayanan. Pelayanan yang pertama itu adalah apakah dalam menjalankan tugas sebagai ASN yang ada di bidang pengadaan barang jasa ini telah memiliki nilai-nilai yang berorientasi pelayanan. Ini Biro Pengadaan Barang Jasa itu adalah biro salah satu perangkat daerah yang salah satunya adalah melakukan pelayanan kepada publik. Jadi ASN yang ada di Biro Pengadaan Barang Jasa ini, baik itu PNS-nya maupun non-PNS, mereka harus berorientasi pada pelayanan, karena Biro PBJ itu adalah salah satu core dari KPK yang harus sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang nantinya bersih dan melayani, sehingga seluruh ASN yang ada di Biro PBJ ini sudah berorientasi pada pelayanan publik yang arahnya nanti akan mengembangkan sebagai salah satu perangkat daerah yang menuju zona integritas. Untuk indikator yang kedua itu tentang akuntabilitas ini. Ya, gimana? Pertanyaannya itu bagaimana bentuk akuntabilitas ASN di Biro Pengadaan Barang Jasa Sektor Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan tugasnya? Untuk tugas dari ASN yang ada di Biro Pengadaan Barang Jasa itu, karena kami sekarang kinerja itu adalah kinerja yang terukur. Jadi dalam melaksanakan tugas pada seluruh ASN yang ada di Biro PBJ ini, mereka sudah menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam peraturan gubernur. Dan peraturan gubernur ini diperbarui setiap tahun disesuai dengan adanya perubahan atau tidak. Kami yang ada di Biro PBJ selaku ASN mempunyai penilaian dalam melaksanakan tugas kami melalui SKP. Jadi seluruh pekerjaan yang kita laksanakan dalam proses pengadaan barang jasa itu sekarang sudah menggunakan aplikasi. Jadi kami tidak ada lagi yang mengerjakan tidak terdokumentasi. Jadi seluruh ASN di sini mengerjakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang diampu. Dan mereka bekerja dengan menggunakan sistem aplikasi seperti apel baja, kemudian ada motor baja, kemudian untuk belanja langsungnya kita menggunakan e-katalog, kemudian ada lagi aplikasi e-cruising yang namanya Jatim Belanja Online. Nah, itu yang kita lakukan di Biro Pengadaan Barang Jasa dalam proses pengadaan barang jasa. Untuk indikator yang ketiga itu berkompeten. Dalam menghadapi berbagai tuntutan sebagai ASN, apakah ASN di Biro Pengadaan ini dirasa sudah berkompeten dalam menyelesaikan tugasnya? Begini, karena Biro Pengadaan Barang Jasa itu adalah salah satu biro yang cukup penting ya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, maka seluruh pegawai yang ada di Biro Pengadaan Barang Jasa itu sudah bersertifikasi. Baik ASN-nya wajib mempunyai sertifikasi dasar atau sertifikasi basic tentang pengadaan barang jasa. Apabila ada ASN baru, misalnya ada CPNS ataupun teman-teman magang dari IPDN, kami akan mengupayakan agar teman-teman ini juga memiliki sertifikat yang sama seperti kami, sehingga saat mengerjakan pekerjaannya di sini mereka sudah terstandarisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
dalam melaksanakan kompetensi dalam penyelesaian tugas, masing-masing ASN ini sesuai dengan kelas yang diampunya, mereka itu mempunyai satuan kerja pegawai yang ternilai atau SKP. Jadi setiap 1 bulan kami melaporkan kepada atasan yang lebih tinggi. Jadi untuk yang staf melaporkan ke eselon 4-nya yang sekarang menjadi subkoordinator. Kemudian teman-teman subkoordinator ini melaporkan kepada koordinatornya selaku eselon 3. Kemudian eselon 3 di level koordinator ini bertanggung jawab melaporkan SKP-nya dan mendapat penilaian dari seorang kepala biro atau kepala perangkat daerah untuk mendapatkan penilaian tiap harinya untuk direkap dalam 1 bulan. Jadi masing-masing ASN yang ada di Biro PBJ ini terukur dan mereka berkompeten dalam menyelesaikan penyelesaian tugasnya sehari-hari. Ya, gitu. Ya, untuk indikator yang keempat itu harmonis, Bu. Bagaimana cara membangun nilai-nilai harmonis ASN yang ada di Biro Pengadaan Barang Jasa ini? Harmonisasinya ya. Harmonis. Gini, Biro PBJ ini kan baru berdiri tahun 2020. Dan ASN yang berada di dalam Biro PBJ ini yang tergabung itu adalah beberapa pegawai, beberapa ASN yang ada di perangkat daerah itu diambil beberapa orang untuk bergabung di Biro PBJ ini. Harmonisasinya, kami berangkat dari disiplin basic kepegawaian yang beda-beda. Dengan adanya kita dijadikan di Biro PBJ ini, kita bersama-sama mengharmonisasikan ilmu yang kita punya untuk mencapai tujuan melaksanakan tupoksi yang ada di Biro PBJ. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor 2, di dalam Biro PBJ ini terdiri ada 3 bagian. Ada bagian pembinaan pengadaan barang jasa, kemudian ada bagian pelayanan pengadaan secara elektronik, dan yang ketiga ada pengelolaan pengadaan barang jasa. Dalam proses pengadaan barang jasa, ketiga bagian ini harus harmonisasi. Apabila ada satu bagian yang tidak menunjang bagian lain, maka proses pengadaan barang jasa itu akan terputus, di mana pembinaan pengadaan barang jasa menyiapkan fungsional pengadaan barang jasanya yang nantinya jadi Pokja, dan Pokja itu yang akan mengadakan proses pengadaan barang jasa. Maka apabila tidak ada dukungan dari bagian pembinaan, bagian pengelolaan pengadaan barang jasa tidak jalan. Kemudian layanan LPSE, layanan secara elektronik. Jadi teman-teman bagian LPS ini memberikan pelayanan kepada vendor-vendor atau penyedia-penyedia yang nantinya akan mengikuti tender yang dilaksanakan oleh pengelolaan pengadaan barang jasa. Jadi kami berjalan harmonisasi antara bagian, antara subbagian menjadi satu kesatuan Biro Pengadaan Barang Jasa dalam menjalankan tugas memproses pengadaan barang jasa pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk yang kelima, Bu, jadi indikatornya loyal, Bu. Apakah ASN yang ada di Biro Pengadaan ini telah memiliki rasa loyal? Ini, kalau kita ngomong loyal, untuk seorang ASN yang ditempatkan di Biro Pengadaan Barang Jasa itu kan mengampu beban atau tugas yang boleh dikatakan berat, karena yang mereka kerjakan di sini adalah pengadaan barang jasa yang nilainya tinggi, yang prosesnya harus proses melalui tender. Kalau yang proses belanjanya kecil, itu cukup penunjukan langsung, tidak perlu melibatkan kami ASN yang ada di Biro Pengadaan Barang Jasa. Tetapi pekerjaan yang ada di kami adalah pengadaan barang jasa yang nilainya tinggi dan harus melalui tender. Apabila kita melakukan proses tender, apabila tidak diimbangi dengan kejelian, kemudian keloyalan,
kepatuhan, maka aparat penegak hukum itu akan melihat atau menilai kinerja kita. Apabila ada kesalahan sedikit yang di luar prosedur saja, kita sudah dipanggil aparat penegak hukum. Jadi untuk teman-teman yang ada di Biro Pengadaan Barang Jasa ini, khususnya teman-teman fungsional pengadaan barang jasa, loyalitas itu tidak perlu kita sampaikan, tapi sangat terlihat saat proses pengadaan barang jasa melalui proses tender. Untuk indikator yang ke-6 itu adaptif. Dalam menghadapi perubahan yang terjadi dikarenakan oleh COVID-19 ini, apakah ASN yang ada di Biro Pengadaan ini dapat beradaptasi dengan baik? Kalau yang masalah pandemi COVID yang datang tahun 2020 pertengahan ke belakang, untuk pandemi COVID yang pertama, untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya di Biro Pengadaan Barang Jasa, mengikuti arahan dari Inmendagri yang diberlakukan WFH dan WFO. Awal-awal kita penyesuaian adalah bahwa Biro PBJ adalah termasuk dari perangkat daerah yang esensial. Maka saat kondisi pandemi level 3, level 2, level 3 dan level 2, kami tidak diperbolehkan seperti perangkat daerah yang non esensial. Mereka boleh 75 work from home dan 25 work from office. Tetapi karena kita adalah perangkat daerah yang esensial, maka Biro Pengadaan Barang Jasa pun sesuai Inmendagri kita melakukan WFH dan WFO 50%. Kami mengikuti Inmendagri tersebut, baik itu posisi Kota Surabaya level 2 dan level 3 dan seterusnya, kita tetap masuk 50% WFH dan 50% WFO, kecuali saat ini kita ada di level 1, maka kami sudah setiap hari ASN di Biro PBJ masuk bekerja secara WFO. Tentunya dalam melaksanakan kinerja sehari-hari, kita harus tetap protokol kesehatan kita utamakan. Contohnya di ruang-ruang rapat itu kita masih prokes ketat, menjaga jarak, menyediakan hand sanitizer dan wajib bermasker. Itu yang tetap kami laksanakan. Selain itu, saat kita pandemi yang awal sampai dengan 2021 bahkan 2022 kemarin, kita secara berkala melaksanakan rapid test, kemudian swab, terus kemudian sterilisasi ruangan, baik itu penyemprotan dari Badan Penanggulangan Bencana dan oleh Biro Umum. Kita sekarang sudah dikasih alat untuk pensterilisan ruangan, karena ruangan kami ruangan ber-AC sentral, maka harus ada ruangan itu harus disterilkan dari virus. Di tiap-tiap ruangan lantai ada 3 titik di sisi kiri dan 3 titik di sisi kanan. Jadi insya Allah kita sudah siap menghadapi bekerja berdampingan dengan COVID-19. Untuk indikator yang terakhir Bu, yaitu kolaborasi. Bagaimana contoh kolaborasi yang dilakukan oleh ASN yang ada di Biro Pengadaan ini dalam memberikan pelayanan serta menyelesaikan tugas-tugas yang sudah menjadi tupoksinya? Nah, kalau ini terkait dengan pertanyaan yang di awal tadi, kami di Biro PBJ itu kan ada 3 bagian. Masing-masing bagian itu punya tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Namun dalam pelaksanaan kinerja sebuah perangkat daerah, maka kami harus saling mendukung atau memberikan dukungan pelayanan kepada baik itu masyarakat,
di luar dan teman-teman di dalam, kita harus saling mendukung karena kita sistem. Jadi 3 bagian ini adalah kolaborasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya teman-teman penyedia sebagai vendor pengadaan tender di tempat kami, khususnya tender pemerintah, maka kita bekerja sama dengan mereka dalam arti memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada mereka. Dan seperti yang sudah kita bisa lihat bahwa kami di lantai 6 itu ada khusus bagian yang melayani, baik itu kesulitan, mendampingi atau memberikan solusi yang terbaik kepada teman-teman penyedia untuk menjadi vendor di proses kegiatan lelang di kami, baik itu untuk tender maupun e-katalog maupun e-pusing atau belanja online Jatim Bejo. Kami memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat dan ini didukung oleh teman-teman ASN yang ada di Biro Pengadaan Barang Jasa ini. Tentunya sinergi 3 bagian, tidak bisa hanya satu bagian LPSC, tidak, tetapi sinergi bersama atau harmonisasi bersama ketiga bagian yang ada di Biro Pengadaan Barang Jasa. Yes, ya. Gitu. Terima kasih Bu untuk waktunya. Yes, sama-sama.